Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya Anissa Fitriani Hakim. Di sini saya akan menjelaskan tentang iman kepada makhluk gaib. Dan termasuk bentuk keimanan terhadap hal gaib adalah meyakini bahwa yang maha mengetahui hal-hal gaib hanya Allah subhanahu wa ta'ala, dan ini termasuk sifat Allah yang paling khusus dan tidak ada seorang makhluk pun yang dapat menyamainya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-An'am ayat 59 yang artinya, dan pada sisi Allah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri, dan Dia mengetahui apa yang ada di daratan dan di lautan. Dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya pula. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering melainkan melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Bahwa tidak ada yang mengetahui hal gaib kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, tidak pula para nabi, tidak pula para malaikat, tidak pula para rasul, dan tidak ada seorang pun yang bisa mengetahui hal-hal yang gaib. Apabila ada hal-hal gaib yang dikabarkan oleh Nabi SAW, maka hal itu karena beliau telah diberitahukan Allah subhanahu wa ta'ala, bukan berarti beliau mengetahui yang gaib. Maka barang siapa berkeyakinan bahwa dirinya atau orang lain bisa menguasai hal gaib dan mengetahui hal-hal yang gaib, berarti dia telah kufur. Karena hal ini termasuk hal yang tidak pernah diberitakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada siapapun, tidak kepada para malaikat yang dekat dengannya, dan juga tidak kepada para rasul yang diutus olehnya. Bila ada orang yang mengatakan bahwa hari kiamat akan terjadi pada tahun berapa dan berapa, misalnya, maka dengan sangat yakin kita katakan bahwa dia seorang pendusta, dan begitu pun seterusnya. Namun sangat disayangkan masih banyak di antara kaum muslimin yang percaya cerita-cerita khurafat, tahayul, mistik, dan cerita-cerita syirik jahiliyah. Misalnya, berkeyakinan bahwa ada di antara manusia yang dapat mengetahui hal gaib, bisa mengetahui nasib seseorang, mengetahui hal yang akan datang, bisa melakukan penerawangan, dan bahkan mengaku bisa melihat makhluk-makhluk gaib. Fenomena demikian terjadi di sekitar kita, apalagi dengan adanya sekian banyak bentuk tayangan media, baik cetak maupun elektronik, yang menggambarkan cerita-cerita demikian. Justru semua itu memperparah dan seolah-olah telah meyakini bahwa yang demikian adalah benar. Padahal justru sebaliknya, keyakinan-keyakinan yang demikian adalah penyimpangan yang sangat berbahaya terhadap akidah dan keyakinan seorang muslim. Pada dasarnya mereka yang mereka lakukan tidak lain dan tidak bukan hanyalah tipu daya jin dan propaganda setan untuk mengiringi kaum muslimin agar jauh dari tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian terjerumus ke dalam lembah kesyirikan dan tenggelam ke dalam lumpur kekufuran. Karena hal ini merupakan perbuatan menyekutukan Allah dengan selainnya dalam perkara yang menjadi kekhususan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu mengetahui hal yang gaib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah memberi peringatan kepada umatnya. Beliau bersabda, barang siapa yang mendatangi seorang dukun atau seorang tukang ramal, kemudian membenarkan apa yang dikatakannya, maka dia telah kafir terhadap wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad nomor 9252, At-Tirmizi nomor 135, Abu Daud nomor 2904, dan Ibnu Majah nomor 639. Di antara kita barangkali ada yang bertanya, kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkafirkan orang-orang yang menyetujui atau membenarkan perkataan seorang dukun atau seseorang tukang ramal, padahal orang tersebut tidak menyembahnya, tidak bersujud kepadanya, ataupun tidak ruku kepadanya. Sebabnya adalah karena orang tersebut telah menganggap bahwa sang dukun atau tukang ramal tersebut mengetahui hal-hal yang gaib, sedangkan meyakini bahwa ada yang mengetahui hal-hal gaib selain dari Allah adalah kufur. Dan itulah sebabnya Rasulullah SAW mengkafirkan orang yang melakukannya.
Adapun hal-hal gaib yang dikabarkan oleh Nabi dan Rasul, sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW mengabarkan kepada umatnya tentang tanda-tanda hari kiamat, tentang adanya surga dan neraka, tentang adanya azab kubur dan nikmat kubur. Dan juga Rasulullah pernah memegang leher jin Ifrit ketika beliau diganggu oleh jin tersebut di dalam salatnya, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan juga hal gaib lainnya. Maka yang demikian itu tiada lain hanyalah sebagai salah satu tanda kenabian dan keistimewaan bagi beliau, dan hal ini hanyalah sebagai wahyu ilahi, sebab beliau tidak bertutur kata melainkan berdasarkan bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari penjabaran poin-poin yang telah saya jabarkan, menyadarkan kita kembali kepada poin akidah yang hak, yaitu seorang mukmin wajib beriman terhadap hal-hal yang gaib. Bahkan itulah salah satu ciri-ciri orang yang beruntung. Kemudian ingat pula bahwa tidak ada yang mengetahui hal-hal yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sangat penting untuk kita pegang teguhkan, karena mengklaim mengetahui hal yang gaib telah tersebar luas di tengah kita atas nama zodiak, atas nama mencari jodoh, dan ataupun atas nama seorang indigo. Untuk kesekian kalinya saya ingatkan bahwa hal-hal itu adalah bentuk kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya jelaskan dan saya jabarkan tentang iman kepada makhluk gaib. Mudah-mudahan penjelasan saya sangat bermanfaat bagi kita, khususnya bagi saya. Dan mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kealfaan yang saya lakukan dari awal video hingga saat ini. Semoga kalian semua memaklumi karena saya sedang tahap belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.